Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah gerakan separatisme yang berasal dari Papua. Gerakan ini bertujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri yang disebut Papua Barat Merdeka. Sejarah organisasi Papua Merdeka dimulai pada awal tahun 1960-an ketika sejumlah pemimpin Papua memproklamirkan kemerdekaan Papua sebagai negara merdeka dan berdaulat. Namun, Indonesia menolak klaim tersebut dan menganggap Papua sebagai bagian integral dari wilayah Indonesia. Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York yang menyerahkan kekuasaan administratif Papua kepada Indonesia. Hal ini memicu gerakan perlawanan Papua terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai penjajahan. Papua menganggap bahwa pemerintahan Indonesia tidak memberikan hak-hak yang sama seperti warga Indonesia lainnya, serta melanggar hak asasi manusia di Papua. Pada awal 1965, Gerakan Papua Merdeka dibentuk oleh Nicholas Jawe, seorang tokoh nasionalis Papua yang diasingkan oleh pemerintah Indonesia. Gerakan ini mengadopsi strategi perjuangan non-kekerasan untuk mencapai tujuannya. Gerakan ini menuntut kemerdekaan Papua secara damai dan mendukung hak-hak asasi manusia di Papua. Namun, pada akhir tahun 1960-an, gerakan organisasi Papua Merdeka mulai menggunakan taktik gerilya dan membentuk pasukan bersenjata untuk melawan pemerintah Indonesia. Pada periode 1970-an hingga 1990-an, organisasi Papua Merdeka melakukan serangkaian serangan terhadap instalasi pemerintah dan militer Indonesia, serta menyerang warga Indonesia yang tinggal di Papua. Gerakan ini juga mengecam investasi asing di Papua dan menganggapnya sebagai bentuk penjajahan ekonomi. Pada awal tahun 2000-an, organisasi Papua Merdeka mengalami perpecahan dan munculnya kelompok-kelompok separatis yang lebih radikal, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Kelompok ini menggunakan taktik kekerasan dan terlibat dalam serangkaian serangan terhadap pemerintah Indonesia dan warga sipil. Konflik antara pemerintah Indonesia dan gerakan separatisme Papua mencapai puncaknya pada tahun 2018 ketika sekelompok separatisme Papua menyerang pembangkit listrik di Kabupaten Enduga. Serangan ini menyebabkan 19 orang tewas, termasuk 16 pekerja pembangkit listrik dan 3 tentara Indonesia. Setelah serangan ini, pemerintah Indonesia meningkatkan keamanan di Papua dan menindak tegas kelompok separatisme di wilayah tersebut. Hingga saat ini, gerakan separatisme Papua masih terus berlanjut dan menjadi isu yang sensitif bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menyelesaikan konflik ini dengan berbagai cara, termasuk melalui dialog politik dengan pemimpin Papua, pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua, dan peningkatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan di wilayah Papua. Selain upaya untuk menyelesaikan konflik Papua melalui dialog politik, pemerintah Indonesia juga memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini memberikan hak istimewa kepada Provinsi Papua dalam mengelola keuangan dan sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan di wilayah Papua. Pemerintah telah membangun jalan tol Trans Papua, jalan raya Trans Papua, serta membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Pemerintah juga telah meningkatkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua masih menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak.
kelompok separatis Papua masih menuntut kemerdekaan Papua dan menolak upaya pemerintah untuk mengakhiri konflik melalui dialog politik dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Kelompok ini juga menuduh pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Di sisi lain, beberapa pihak mengkritik pemerintah Indonesia karena masih belum memberikan hak-hak yang sama kepada warga Papua seperti warga Indonesia lainnya. Mereka menuduh pemerintah Indonesia masih melakukan diskriminasi terhadap warga Papua dan tidak menghargai budaya dan hak-hak asasi manusia di wilayah tersebut. Dalam menghadapi konflik Papua, pemerintah Indonesia diharapkan untuk terus berkomunikasi dan berdialog dengan para pemimpin Papua dan masyarakat di wilayah tersebut. Pemerintah juga harus mempercepat pembangunan dan pemberian hak-hak yang sama kepada warga Papua untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengakhiri konflik Papua yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Persoalan Papua termasuk salah satu isu prioritas yang ditangani Komnas HAM. Pemerintah Indonesia didorong untuk menyelesaikannya melalui pendekatan berbasis kemanusiaan. Selama ini, persoalan Papua masih terekspos di area konflik antara OPM dengan pemerintah pusat atau aparat keamanan. Komnas HAM melihat perspektif dari pemenuhan hak asasi manusia. Mereka menyebutkan masyarakat Papua juga kemudian menghadapi dampak lanjutan yang luput dari diskursus publik, yaitu kehilangan akses terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya akibat konflik bersenjata. Ada pula problem terkait pemenuhan hak perempuan, anak-anak, dan lansia di wilayah pengungsian serta infrastruktur fasilitas umum yang rusak. Mencermati berbagai perkembangan, Komnas HAM pun menetapkan beberapa isu terfokus terkait penanganan persoalan Papua. Beberapa di antaranya penghentian konflik bersenjata, penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, hingga pemantauan upaya penegakan hukum. Situasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Papua turut menjadi perhatian lantaran ada aksi-aksi yang dilakukan secara damai direspons secara berlebihan hingga menimbulkan korban jiwa dan pemidanaan berlebihan terhadap orang-orang yang mengekspresikan pendapat.